Tahu kan kalian kalau munculnya sebuah pulau bisa disebabkan oleh gunung berapi? Tak hanya gunung yang ada di darat, tetapi gunung berapi di bawah laut juga bisa menciptakan sebuah pulau dengan letusan yang dilakukannya. Seperti gunung berapi di dasar laut yang meski permukaan laut masih bermil-mil ke atas, tetapi gunung berapi itu memuntahkan cukup banyak lava untuk membuat platform pertama ini menjadi dasar gunung bawah laut. Saat naik, suasana gunung berapi berubah semakin dekat ke permukaan. Lebih sedikit tekanan yang mengarah ke magnitudo yang lebih besar dalam. Lalu terjadilah ledakan dan menodai air dengan belerang. Ketika magma yang meletus datang langsung kontak dengan badan air yang sangat besar, maka kontras suhu menyebabkan keduanya, air dan magma, meledak. Akhirnya lepas pantai pun terjadi. Hotspot menciptakan sebuah pulau. Begitu sebuah pulau muncul dari air, pertempuran baru dimulai antara daratan dan laut. Kekuatan ombak bertabrakan, benteng gunung berapi pondasinya memperkuat gelombang dan atapnya bisa terhapus oleh satu set gelombang. Sebelum terciptanya Tanjung Puncak atau semenanjung yang bisa menahan hempasan ombak laut, dapur magma memasok hotspot dengan tidak ada habisnya. Itulah kekuatannya selama magma ada di sana untuk memberi makan gunung berapi. Dan dari semua rangkaian peristiwa itulah, pulau akan muncul dan bertahan. Sungguh kuasa Tuhan ya guys, bisa merangkai peristiwa itu untuk kehidupan manusia. Selanjutnya ada bendungan terbesar di Irak yang dulunya bernama Bendungan Saddam. Bendungan dengan kapasitas saat penuh bisa menampung 11,1 km kubik air. Memiliki panjang 3,4 km dan digunakan sebagai pembangkit listrik serta penyedia air untuk irigasi. Saking besarnya bendungan ini, dianggap paling berbahaya jika sampai roboh. Jika hal itu terjadi, maka gelombang air setinggi 20 meter akan menghantam kota Mosul yang dihuni 1,7 juta jiwa penduduk. Namun di balik kebesaran bendungan ini, siapa yang akan mengira bahwa bendungan ini bisa mengering? Mengeringnya bendungan ini sangat menggemparkan dan terjadi di tahun 2019. Saat bendungan ini mengering karena kemarau di musim panas, terlihat reruntuhan bangunan berupa tembok setinggi 7 meter yang di dalamnya terdapat beberapa ruangan dan dekorasi lukisan mural. Diduga struktur ini adalah reruntuhan istana dari masa Kekaisaran Mitanni, kerajaan Timur Tengah yang pernah memerintah sebagian Suriah dan Mesopotamia dari abad ke-14 hingga ke-15 sebelum Masehi. Lokasi ini akhirnya dinamakan Situs Kemuneh, situs yang terdiri dari struktur berbahan lempengan batu, mural warna biru dan merah cerah. Wow, kok bisa ya peristiwa keringnya bendungan itu terjadi? Ditambah lagi dengan apa yang ditemukan saat sungai itu mengering. Sungguh kuasa Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin ya guys. Kita menuju ke negara kita, Indonesia. Pada tahun 2021 silam, Waduk Jati Gede yang ada di Sumedang, Jawa Barat juga mengering di masa kemarau. Waduk yang dibangun tahun 2008 ini dimaksudkan untuk membendung aliran Sungai Cimanuk dan berfungsi sebagai sarana irigasi dan PLTA, serta sarana budidaya ikan, sarana rekreasi dan olahraga air. Berkapasitas tampung 975 juta meter kubik air. Saat mengering, bendungan ini memunculkan kenangan reruntuhan sisa permukiman dan kawasan bukit hijau yang muncul dari surutnya air. Sisa-sisa bangunan rumah warga sumur kosong atau hijau benderang dan dinding bangunan masjid yang masih utuh
serta jalanan beraspal yang masih mulus, lengkap dengan cat markanya yang masih terlihat jelas. Area pemakaman dan pepohonan juga terlihat. Yang menyita perhatian adalah kembali terlihatnya situs makam Astana Gede. Bahkan keramat tempat disemayamkannya tokoh-tokoh besar setempat. Keseluruhan reruntuhan ini adalah bekas pemukiman warga yang terpaksa ditenggelamkan untuk pembangunan waduk. Total ada 28 desa yang terdampak. Banyak warga mengungkapkan kesedihan melihat kemunculan mantan kampungnya itu. Kita ke Israel melihat peristiwa menyusutnya Laut Galilea. Meskipun kerap disebut laut, tapi sebenarnya Galilea adalah danau air tawar loh guys. Tapi karena luas dan menjadi terluas di Israel, yakni seluas 166 km persegi sedalam 43 meter, dan berada di 211,315 meter di bawah permukaan laut, maka pantas saja danau ini disebut dengan laut. Danau ini juga menjadi danau terendah kedua di bumi setelah Laut Merah. Meski dialiri air bawah tanah dan sebagian besar dari Sungai Yordan, danau ini sering menyusut oleh keringnya kondisi Israel. Mengeringnya danau ini adalah berkah tersendiri bagi arkeolog. Danau ini berada di jalur kuno yang menghubungkan kota-kota kuno Mesir Yunani Romawi, peradaban Yahudi dan Tiberias. Dan ketika surut lagi seperti di bulan Maret 2015, tim arkeolog melakukan penggalian dan menemukan sebuah topeng wajah manusia yang mulutnya menganga. Topeng itu terbuat dari perunggu dengan berat mencapai 10 ton. Setelah dibersihkan barulah diketahui bahwa itu adalah topeng dewa Pandewa Pagan dari tradisi Yunani kuno yang berkuku dan bertanduk. Fisiknya menyerupai campuran manusia dan kambing hutan, dan banyak juga yang menganggapnya sebagai sosok iblis atau setan yang akan memaksa orang-orang untuk menyembahnya. Penemuan ini menjadi satu-satunya penemuan yang menggambarkan penyembahan kepada Fandi masa lampau. Sungguh penemuan luar biasa yang tidak disangka dari peristiwa keringnya sebuah laut ya guys.